suruh lihat ini. Dan kita juga dianjurkan untuk selalu zikir ya, zikir subuh, zikir pagi, zikir sore. Ini tentunya ada anjuran dari Rasulullah. Dan Nabi juga sangat menyukai zikir ini. Bahkan dalam satu majelis pernah Nabi berkata, maukah kamu yang di sahabat-sahabat itu mau dari amalan yang untuk dunia akhirat gitu. Sentak mau gitu. Siapa yang tak mau dikasih ganjaran surga? Ibu mau kan tentunya? Mau. Itu tadi zikir subuh, zikir petang, zikir pagi. Dan tentunya ibu sudah melaksanakan tadi. Alhamdulillah, karena banyak makna di situ. Karena zikir pagi ini salah satunya untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang sudah belajar karena ini sudah di-share di seluruh, ada yang di Google, ada yang di YouTube, dan di lembaga-lembaga semuanya sudah di-share. Karena menteri kita baru juga semua aturannya baru. Ada yang baru, ada yang masih lama, melanjutkan perjuangan menteri yang dahulu. Kita belajar bersama ya. Bagi wanita Islam se-Jawa Timur beserta ibu-ibu kepala TK Bakti di seluruh Jawa Timur yang semuanya insya Allah adalah mendapatkan rahmat yang banyak, yang tadi sudah saling menyapa, saling mendoakan, saling tersenyum, saling mendekatkan hati di antara satu dan yang lain. Itu berdiri di Surakarta. Yayasan ini mempunyai tujuan, yakni untuk membantu pemerintah dalam usahanya mengadakan pembangunan mental yang berasaskan Pancasila, yang senapas dengan pendidikan Islam, khususnya untuk wanita. Tetapi wanita Islam artinya YPP ditambah WI setelah adanya rapat-rapat dan pengesahan tentang ini pada otonomi ini, ternyata alhamdulillah Yayasan Pendidikan Bagi Wanita Islam untuk menjelaskan adanya hubungan historis dan ideologis dengan organisasi wanita Islam. Kembali daun melati warna hijau bermakna iman, ilmu, dan amal. 3 buah daun melati warnanya hijau, warna hijau ya Bu ya. Hijau itu ada pengertian beriman ya, kemudian berilmu dan beramal. Man arodat dunia pada dibimbing. Siapa yang mengerti itu wajib yang Islam. Sekarang Islam itu menurut Ustazah, Islam itu adalah agama yang paling benar ataukah agama yang benar? Paling benar. Siapa yang paling benar? Mengapa menyebut paling benar? Karena sudah disebutkan di dalam Al-Quran bahwa agama yang paling
Jazakallahu khairan. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian ada lagi yang jawab benar siapa? Adalah agama yang benar. Mengapa demikian? Kalau dijawab agama Islam paling benar, berarti agama yang lainnya juga benar. Tapi Islam paling benar. Kalau kita menjawab agama Islam adalah agama yang benar, berarti yang lainnya jawab jangan ya. Dan saya. Sebagai pendidikan Islam, kita melahirkan murid yang beragam. Sedangkan pendidikan yang lain, walaupun itu Islam dan non-Islam, itu hanya sekedar melahirkan guru industri, mahasiswa, hanya sekedar pelajar, kemudian seorang yang sukses di dunia, hanya itu. Tapi kalau kita melahirkan murid yang beragam, insya Allah dunia akhirat akan kita raih sebagai amal jariah dengan sahabat ustadzahnya. Allah Ta'ala sudah melihat kita sebagai adik atau orang yang mengajarkan adab yang baik. Monggo semua ustazah termasuk saya membayangkan apakah apa yang kita lakukan semuanya sudah merasa dilihat oleh Allah. Apa yang kita lakukan semuanya kembali, ini semuanya dilihat oleh Allah. Dan berikutnya, apakah orang tua, wali murid sudah melihat kita sebagai adik yang dapat dipercaya bagi anak-anaknya? Ini yang penting supaya amanah yang diberikan dari orang tua wali murid itu betul-betul nantinya bisa kita laksanakan sebaik-baiknya sehingga istiqomah dalam berjihad. Gimana cara melakukannya? Mungkin hanya itu saja yang perlu ditekankan. Kemudian yang kedua, bacaan tasbih. Yang ini yang sering terbalik. Ada anak yang lagi bertengkar, yang ribut. Masya Allah, kok ribut? Kira-kira betul apa salah? Salah. Padahal yang sebenarnya yang harus kita ucapkan subhanallah. Ini sering sekali saya pribadi mendengarkan secara langsung ucapan-ucapan yang keliru. Tapi kita tidak sengaja, karena apa? Kebiasaan di zaman dahulu mungkin ya, dari nenek moyang kita. Kalau ada anak yang ribut atau mungkin mengganggu temannya, itu yang diucapkan Masya Allah, ini cek nakalin. Belajar giat. Nah, soal sudah ditanamkan PTN yang cukup bagus, sekarang itu juga harus ada dan perval PTK. Ya Allah, Bu lagi wae di jone ra sida ya. Ini buat narasumber aja ya gitu. Nah, tentang apa sih gitu. Nah, ini tentang verifikasi dan validasi sekolah naungan. Ibu-ibu, kalau tadi diceritakan Ibu Anita bagaimana sih SDM yang ada di YPBW itu seharusnya seperti apa. Nah, ini lanjutannya dari SDM tadi gitu. Verifikasi dan validasi sekolah ini ibu-ibu tugasnya apa? Yaitu mengecek bagaimana sekolahnya atau lembaganya apakah sudah ber-NPWP. Nah, adalah pengen juga mungkin kalau panggilan artinya ketika mengajar di TK itu yang pertama apa Ibu? Saya tanya yang muda-muda. Mana yang muda? Yang nanti akan mengajukan RUU PTK. Kalau
buka lawangnya ombo-ombo. Kalau di sekolah negeri itu sudah nggak bisa. Jadi sekolah negeri itu kalau mau masuk Dapodi itu harus lewat ASN dulu, baru dia bisa dimasukkan ke Dapodi. Jadi kalau saat ini guru yang lulus kemudian dia PPG, sudah PPG kan dimasukkan ke Dapodi, dia bisa langsung mendapatkan tunjangan kan, gitu, karena sudah sertifikatnya energi semua sudah diinputkan, itu sudah sesuai, nanti langsung bisa mendapatkan. Tadi semester 1 ya, kita mengikut sejumlah anak, bagi operator sudah paham semua, kita harus salah nama, salah angka, itu akan membuat mahal. Tapi di situ ada perbaikan, bisa diperbaiki-kan. Apa nih buat apa dapat ya? Ya. Kalau sudah paham ya, kemudian kita penyampaiannya salah, mohon koreksi juga. Oke. Nah, di latar belakang itu ada pentingnya penyusunan dan penerapan kurikulum, tantangan pendidikan, kebutuhan, kemudian salah satu lembaga dan keberadaan kurikulum. Bu Aziza Khalifah dan ini, saya kan sekarang sudah canggih. Saya tanya saja pada AI. Ibu tahu sudah pernah menggunakan? Lancar nggak Bu jawabnya AI itu ChatGPT itu? Lancar, wes enak, nggak kok opo orang kabeh bahasa silakan. Tapi jangan copy plug 100%. Dibaca lagi ya Bu ya. Kemudian mungkin ada tanda-tanda yang ditambahkan. Untung saja KSP itu tidak ada cek plagiasi Turnitin. Sama yang didapat apa? Apakah ibu-ibu sudah bisa memutuskan dan merumuskan diferensiasinya TK Bakti dengan bisa? Oke, Bu Indun, diferensiasinya apa dibandingkan TK Bakti yang lain? TK Bakti yang di Gresik ada berapa Bu? Nah, 1, 2, 3 pembedanya ada semua nggak Bu Indun? Ada perbedaan. Contoh realnya Bu Indun, Bakti 1 dan Bakti 2. Bedanya apa? Berarti kepala sekolah yang jawab. Kalau yang bakti 1 sampai 7 selain bakti 4 itu memang bakti reguler. Oke, tapi menurut Ibu bakti 1 yang membuat beda, ciri khasnya bakti 1 apa? Alhamdulillah untuk bakti 1 yang berbeda, sekarang kita sudah memprogramkan ada wali murid atau orang tua mengajar. Orang tua seperti itu. Jadi alhamdulillah sudah berjalan mulai tahun ajaran sekarang, dan itu memang sudah kita programkan dari tahun kemarin, akan tetapi baru terlaksana tahun sekarang, dan itu insya Allah pembedaannya. Oke, terima kasih. Ya di bakti yang lain. Oke.